Yang berbahagia pemangku hajat manakib Ibu Haja Adriani, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmani dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib pada acara manakib online internasional. Ikhwan akhwat rahimakumullah dimanapun berada, kita eh, maksud saya ingin menyampaikan bahwa salah satu persyaratan seorang mursyid itu harus mahir. Mahir itu pinter. Jadi yang namanya mursyid itu harus pinter, harus pandai. Tapi di dalam tata bahasa Arab itu ada jenjang. Ada yang lebih pandai daripada pandai. Ada yang lebih tinggi daripada pandai. Kalau yang dalam bahasa Arab pandai itu disebut mahir, maka yang lebih tinggi namanya syatir. Syatir itu adalah cerdas. Cerdas itu derajatnya lebih tinggi daripada pandai. Orang yang cerdas pasti pandai. Tapi yang namanya pandai belum tentu cerdas. Di atas syatir itu masih ada abkori. Abkori itu artinya jenius. Orang jenius itu pasti cerdas. Malah pasti pandai. Andai kata ada level di atas abkori, saya yakin Pangarsa Abah Aos itu ada pada di situ levelnya. Lebih pinter, lebih cerdas, lebih jenius daripada orang jenius. Gitu. Atas dasar apa saya bisa mengatakan demikian? Alasan saya hanya sederhana. Sederhananya begini, salah satu prinsip di dalam bertoriko adalah yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Itu kan itu prinsip dasar begitu dalam bertoriko. Yang ingin saya sampaikan, kasus ini adalah semacam begini. Eh, ini kan kita sudah tinggal beberapa hari lagi akan memasuki Ramadan, gitu ya. Kemudian tepatnya pada tanggal berapa ya 2 Maret tahun 2017, lama sekali ya. Itu pukul 10:41 Pangarsa Abah mengatakan begini. Dan ini kalimat ini sudah familiar. Nah, sudah familiar, kita sudah hafal semuanya kalimatnya. Jangan ada segelintir ikhwan yang menanyakan kapan kita mulai puasa. Itu kan itu sudah terlampau sering kita mendengar kalimat itu. Nah, ini yang saya sampaikan aja diucapkan oleh Pangarsa Abah tahun 2017. Yang saya dengar bisa saja ya, kalimat itu diungkapkan jauh sebelum tahun itu. Nah, jadi begini, jangan ada segelintir ikhwan yang menanyakan kapan ya puasa Ramadan mulai. Gitu. Dalam artian untuk menentukan tanggal 1. Persoalannya adalah Abah sebagai seorang mursyid itu aturan mainnya, pedoman dasarnya itu tidak akan keluar daripada tanbih. Tanbih kan pedoman dasar. Jadi kalau di tata negara, kenegaraan, ini kira-kira undang-undang dasarnya, kira-kira semacam begitu. Nah, jadi pedoman dasarnya adalah berbentuk tanbih, sementara tanbih itu kan materinya ada 4. Yang pertama cinta agama, yang kedua taat negara, yang ketiga soheh ritual, sementara yang keempat adalah peduli sosial. Nah, dalam rangka taat kepada negara, maka untuk menentukan kapan kita harus memulai puasa, kapan kita harus memulai lebaran, kapan harus kita berlebaran, itu diputuskan lewat sidang isbat. Padahal sidang isbat itu dilaksanakan maksudnya untuk menentukan tanggal satu bulan Hijriah, itu sebenarnya sidang isbat dilakukan setiap bulan Hijriah. Bukan hanya untuk Ramadan dan Syawal saja, tidak. Gitu.
Hanya karena ada kaitannya dengan amalia ibadah, maka yang dipopulerkan adalah kedua tanggal itu, tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Begitu. Di mana letak kepiawaian Abah? Di mana letak kecerdasan, kejeniusan Abah menghadapi kasus semacam begini? Itu kan kalimatnya sederhana. Jangan ada segelintir ikhwan yang menanyakan kapan kita mulai puasa. Itu ternyata kalimat sederhana itu mengandung makna yang begitu tinggi. Apa yang terkandung pada kalimat itu? Itu bukan hanya sekedar menentukan kapan kita berpuasa. Karena kita tentang puasa itu sendiri itu kan sudah diserahkan kepada pemerintah, sidang isbat begitu. Nah, ini kejelian Abah itu bisa dilihat dari sisi lain. Kita lihat, mungkin kita merasakan, itu tahun-tahun yang lalu, bahkan tidak, bahkan hampir setiap tahun itu selalu ada kejadian perbedaan kelompok masyarakat yang memulai puasa, gitu ya. Andai kata pemerintah memutuskan umpamanya 1 Ramadan kita berpuasa pada hari Minggu, ada saja kan komunitas lain yang berpandangan dengan dalil pengetahuan. Pengetahuan itu bisa berbentuk apa namanya ilmu hisab, ilmu hitung, gitu ya. Macam-macam lah dikaitkan dengan ru'yatul hilal, kemudian imkan ru'yat, macam-macam itu kan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan itu. Itu ternyata eh, untuk menentukan itu kan kaitannya dengan masalah ibadah. Kalau ternyata memang ada kelompok masyarakat, umpamanya berbeda pandangan akan memulai puasa, itu sebenarnya akan menimbulkan keribetan. Ribet itu. Di mana letak ribetnya? Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerjemahkan salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Al-Quran. Sumber bakunya kan Al-Quran. Yang apa sumber utamanya? Apa itu? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan yang disebut sebagai Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Karena nilainya begitu tinggi, orang kan berebut mencari Lailatul Qadar. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengefektifkan waktu agar kita bisa memperoleh Lailatul Qadar? Maka Rasul memberikan arahan. Arahannya apa? Lailatul Qadar itu disembunyikan, dirahasiakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dengan cara melakukan i'tikaf. Begitu. Nah, eh, kemudian 10 hari terakhir juga itu belum tentu pada satu malam ataupun malam malam yang kita inginkan, tidak begitu. Rasul menyebutkan kembali bahwa dari 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Lailatul Qadar disembunyikan di malam-malam ganjil. Begitu. Nah, di sini letak kepiawaian Abah sebagai mursyid kita. Yang saya maksudkan adalah kalau orang memulai puasa harinya berbeda, otomatis malam ganjilnya akan berbeda. Jadi kalau komunitas A umpamanya menentukan sekarang adalah malam ganjil, komunitas B itu mengatakan enggak, malam sekarang malam genap. Sehingga akan mengalami kesulitan bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, makanya dengan bahasa yang agak apa ya bahasa bukan vulgar ya memang itu kewenangan apa sebagai mursyid. Sampai Lailatul Modar orang tidak akan menemukan Lailatul Qadar. Karena apa? Dari awalnya saja sudah begitu. Nah, dilihat daripada abkori, kejeniusan pengarang Abah, itu kan otak-otak manusia yang kesemuanya dipengaruhi oleh pengetahuan. Begitu. Padahal yang lebih tinggi daripada itu adalah akhlak. Lebih tinggi daripada ilmu adalah akhlak. Bagaimana akhlak? Artinya apabila kita mampu untuk menyelesaikan dua pandangan yang berbeda
untuk bersatu itu suatu akhlak yang paling tinggi yang demikian. Makanya bagaimana caranya supaya tidak terjadi silang pendapat, apakah ini sudah Lailatul Qadar ataupun belum, maka Abah tidak perlu untuk menentukan umpamanya harinya adalah hari ini, tanggalnya tanggal ini. Itu diserahkan semuanya kepada pemerintah. Nah, adapun untuk menganulir bagaimana ada orang berpendapat lain gitu ya. Saum siam Ramadan itu pasti berlalu. Hmm. Tapi kalau kiam Ramadan itu wajib diteruskan setiap bulan. Gitu ya. Yang tidak dilakukan setelah bulan Ramadan, yang tidak dilakukan di luar bulan Ramadan, padahal di bulan Ramadan kita melakukannya adalah melaksanakan sholat taraweh kalau tentang sholat itu. Sebab apabila kita sudah masuk Syawal, taraweh sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kan yang namanya qiyam Ramadan kan masih tetap diberlakukan. Jadi dalam artian kalau ternyata qiyam Ramadan itu sendiri diberlakukan, itu yang dimaksud dengan meramadankan semua bulan setelah Ramadan. Nah, artinya tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada amaliah yang dikurangi, sama sekali tidak boleh. Nah, artinya supaya lebih memenuhi apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar, makanya yang mulia pengaras Abah itu langsung meramadankan dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan i'tikaf. Melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di setiap bulan di luar Ramadan. Nah, i'tikaf itu kemudian diwujudkan dalam bentuk salat sunat syukur Lailatul Qadar. Jadi kita bukan mencari Lailatul Qadar, tetapi mensyukuri nikmat karena kita sudah diberi dan sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu. Ini kan satu pemikiran yang sangat luar biasa, sangat jenius. Tidak setiap orang mampu menerjemahkan semacam begitu, mengaplikasikan dalam kehidupan begitu. Adapun orang menilainya berbeda itu namanya saja manusia yang mempunyai pandangan. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sah-sah saja orang mengatakan ini tidak ada dalil dan sebagainya, karena memang dalilnya bukan dari dia. Kira-kira semacam begitu. Itu salah satu contoh itu ya. Saya ulangi. Betul, sampai kapanpun tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Karena tidak akan menemukan kapan tepatnya begitu. Nah, sementara kalau dilihat daripada sisi sejarah umpamanya disembunyikannya Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian disembunyikan lagi pada malam-malam ganjil, itu kan kita apakah tidak pernah mempersoalkan malam ganjil, malam genap, gitu ya. Jadi 10 hari terakhir laksanakan saja kita amalia berbentuk i'tikaf, berbentuk salat sunat, syukur Lailatul Qadar. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkannya. Gitu. Nah, pada inti daripada Lailatul Qadar itu bukan pada malam harinya, tetapi turunnya Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalau nuzul Quran itu sendiri turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, di puncak Jabal Nur di Mekah. Dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu kan sejarah. Yang namanya sejarah, orang di mana memperingati nuzul Quran, memperingati sejarah kapan diturunkan pertama sekali Al-Quran. Al-Quran kan diturunkan selama 23 tahun. Ya, bukan satu kali kan, bukan. Hanya untuk pertama sekali. Nah, jadi pertama sekali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, tetapi kan dalam jangka waktu selama Nabi Muhammad SAW itu eh, memimpin memimpin masyarakat dengan menggunakan pola Islam, itu turun wahyu selama 23 tahun. Nah, jadi maksud saya, yang diperlukan adalah bukan kapan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Itu kan cerita. Kasusnya mirip dengan Isra, Mi'raj gitu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah kapan Al-Quran itu turun ke dalam diri kita kan begitu. Kata pengarsa Abah gitu. Jadi kalau dikatakan apa namanya Al-Quran diturunkan kepada diri kita, itu yang paling jelas adalah eh, ayat pertama dan ayat berikutnya daripada surat Al-Alaq. Iqra, baca. Hmm. Jadi selama 10 tahun Nabi hidup di Mekah,
Itu belum ada kegiatan ibadah apapun. Ibadah-ibadah kan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sholat pada tahun kedua hijrah baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama di Mekah selama 10 tahun yang dilakukan oleh Nabi dakwah adalah hanya mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hanya Allah yang dikenalkan? Karena pada waktu itu orang masyarakat Arab maksud saya itu sedang mendewa-dewakan berhala dan sebagainya. Ada Lata, Manat, Uzza, begitu yang disebut di dalam surat An-Najm gitu ya. Tetapi dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita adalah ini gitu. Gitu. Nah, ini dengan kejeniusan pengarsa Abah memperkenalkan begitu, itu yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita gitu ya. Memperkenalkan. Memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, awalnya harus disimpan di dalam diri kita. Hmm. Makanya ikro, baca, zikir itu bukan hanya dengan menggunakan zikir jahar, tapi bismi dengan ismu zat yang disimpan di dalam hati kita. Disimpannya saya ada di dalam al-alaq, surat al-alaq. Al-alaq kan namanya apa namanya? Segumpal daging. Itu artinya hati. Jadi disimpannya di situ. Nah, kalau itu sudah ada di dalam diri kita, sudah ada pada diri kita masing-masing, maka kita sebenarnya sudah berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Sangat gampang dan tidak mudah untuk dipahami gitu ya oleh setiap orang kecuali apabila orang itu sudah mendapatkannya, meskipun barangkali kok begini, nah itu tinggal dipelajari. Begini masalahnya. Eh, Kepiawaian Abah itu sendiri, Abah kan apa namanya, muridnya kan udah jutaan, nggak kehitung. Meskipun dulu itu ada semacam registrasi nama dan sebagainya itu kan eh, yang mencantumkan saja, sementara yang tidak mencantumkan dirinya sebagai Ikhwan TK kan gitu. Lebih banyak bisa jadi begitu. Gitu. Tapi kan setiap ada manakib umumnya itu di setiap tempat manakiban itu selalu ada orang yang ditaati. Karena sebagai pemula baru mendapatkan itu otomatis kan ada yang lebih hebat cara mencarinya, tapi ada yang santai-santai saja begitu. Maka untuk bimbingan yang banyak pengerasa Abah itu bisa saja ada orang punya masalah tentang amaliyah umpamanya gitu ya. Terkadang ingin bertanya langsung kepada pengerasa Abah. Orang baru mengucapkan dalam hati ingin menanyakan sesuatu kepada pengerasa Abah, Abah itu udah tahu. Memangnya dari mana Abah bisa tahu? Karena apabila orang, sebut saja kita ya, apabila kita umpamanya mempunyai satu persoalan tentang toriko, kemudian ingin mengatakan, ingin bertanya kepada pengerasa abad, ruh kita langsung lapor kepada pengerasa abad. Makanya orang yang ditalkin zikir, itu ruhnya ada dalam genggaman beliau. Gitu ya. Nggak usah ngomong gitu. Abah udah tahu. Gitu. Nah, bagaimana caranya Abah membimbing itu sendiri? Itu melalui kepanjangan tangan beliau. Gitu ya. Itu bisa wakil talqin ataupun bisa para mubalik yang lain gitu ya. Dan itu yang pernah saya alami di beberapa tempat itu demikian gitu ya. Ada setelah saya menyampaikan khidmat ilmiah manakib umpamanya di salah satu tempat manakiban yang hadir hampir 1.000 orang rata-rata begitu. Itu ada yang langsung datang menemui saya, ada yang langsung chatting, orangnya ada di situ, gitu. Ada hadir gitu ya, tapi menyampaikan lewat WA kepada saya bahwa sebenarnya ini yang saya ingin ketahui dan ingin saya tanyakan kepada pengusaha Abah. Tapi alhamdulillah ternyata memang sudah dijelaskan. Itu artinya Abah tahu tentang persoalan murid. Makanya yang dikatakan sebagai guru yang paling utama adalah orang yang memahami kapasitas seorang murid. Kemampuannya di mana. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang aku ini guru gitu ya. Jadi apa yang saya ketahui diberikan semuanya kepada murid, tidak begitu. Jadi yang namanya guru yang mahir, yang syatir, yang abkori itu tidak begitu. Nah, jadi Abah memberikan ilmu kepada muridnya itu sendiri bisa jadi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan kemampuannya. Makanya terkadang ada yang namanya riyadhah ya, ada latihan-latihan dan latihannya itu sendiri kan bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kalau Mustafa Al-Maduri riyadhahnya jangan tidur pada malam Kamis itu riyadhah.
Mungkin ada juga orang yang diberlakukan kepada orang lain bisa saja begitu, yang lain. Tapi kan banyak juga yang tidak begitu riadohnya. Ada yang riadohnya puasa, itu macam-macam lah gitu ya. Karena apa? Karena Abah lebih tahu. Ada riadoh hanya sekedar baca sholawat Bani Hashim, macam-macam gitu. Nah, eh, ini hanya sekedar pandangan saya gitu ya, bahwa yang namanya seorang mursyid itu wajib memiliki sifat mahir, pandai. Padahal bukan hanya pandai, tapi juga harus cerdas. Bukan hanya cerdas, tapi juga harus jenius. Andai kata ada satu level di atas jenius, saya yakin Abah posisinya di situ. Karena apa? Yassiru walatu asiru. Andai kata tidak dimudahkan, betapa kacaunya. Itu ya. Belum lagi menyelesaikan persoalan-persoalan lain. Persoalan-persoalan lain itu sendiri umpamanya begini. Kemarin kan sampai ada banyak demo masyarakat yang mengatakan bahwa Indonesia gelap. Kan kita punya matahari, masa gelap sih? Yang namanya gelap itu sendiri, mestinya yang mengatakannya adalah orang buta. Hmm. Kalau orang buta mengatakan yang namanya gelap itu sendiri bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga gelap. Gitu. Itu mata mata lahir ya, yang butanya semacam begitu. Uh, Apa kejeniusan Abah itu sendiri? Ternyata kan jauh sebelum kejadian semacam begini, Abah telah mengeluarkan maklumat. Hamlul asok, membawa tongkat itu merupakan ciri daripada orang-orang beriman. Alamatul mu'min. Ciri orang beriman dan merupakan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin beberapa hari yang lalu Abah hanya mengatakan akan mengeluarkan maklumat lagi. Dalam artian ya, tongkat itu adalah temannya orang buta. Gitu. Kalau orang buta nggak bisa melihat, itu teman yang paling baik adalah tongkat. Kita diwajibkan untuk punya tongkat, tetapi bukan untuk kita sebenarnya. Ini kan hanya merupakan namang saja, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nabi Musa punya tongkat, ternyata tongkatnya itu luar biasa kuatnya. Kemudian kita menduplikasi ajaran-ajaran Al-Quran Karim disampaikan oleh pengarang Abah. Maka kekuatan tongkat itu bukan terletak pada wujudnya, bisa saja pada makna yang ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu yang paling kuat gitu. Sampai-sampai banyak orang mencari dalil. Memang benar harus dikeraskan suara zikir itu sendiri. Kalau nyari dalil harus keras itu. Di mana ada kalimat semacam begitu? Tapi kan Al-Qur'an kan penuh makna gitu ya. Al-muluk tabaqalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 5 mengatakan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan halilintar sebagai alat untuk melempar setan. Setan kalau dikatakan nggak akan sakit, nggak akan merasakan sakit. Setan itu baru merasakan sakit apabila dilemparnya pakai halilintar. Al-Quran yang ngomongnya begitu. Kita nggak punya Al-Quran. Nah, kejeniusan seorang mursyid adalah bagaimana caranya supaya beberapa keterangannya dalam kitab Tanwirul Qulub ternyata kan ada kalimat semacam begini. Iza zakarullah annas wasor asyayatin. Apabila manusia berzikir kepada Allah, setan itu menjerit. Dengan berzikir saja, setan itu menjerit. Apalagi kalau dilempar. Berjumali syayatin, maka akan lebih hebat apabila lemparannya itu sendiri sekuat halilintar. Kalimatnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita ini hanya menduplikasi ajaran di dalam Al-Quran. Mungkin untuk malam hari ini saja yang sempat kita bincangkan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Dengan mengamini doa paten pengeresap Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karunia guru agung yang mulia. Sahabat awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah